Ini akan saya coba rangkum tentang elektrik supaya lebih jelas. Jadi dalam elektrikal, power itu dirumuskan dengan effort kalikan flow. Effortnya adalah tegangan dikalikan dengan arus. Power dalam elektrikal adalah tegangan kali arus. Nah, kemudian komponen yang menyimpan tegangan itu adalah induktor. Nah, induktor ini menyimpan tegangan berupa lambda. Lambda itu adalah total magnetic flow. Kalau kita ingat lagi bahwa total magnetic flow itu adalah seperti ini. Jadi kalau ada lilitan kita aliri arus, maka lilitan ini jadi magnet. Magnet menghasilkan medan magnet, garis-garis medan magnet utara selatan, ya, arahnya dari utara ke selatan. Nah, yang namanya total magnetic flux itu adalah jumlah dari garis-garis gaya magnet. Jadi kalau ini setelah kita aliri listrik, kemudian kita lepaskan baterainya, maka akibat adanya total magnetic flux ini, ada garis-garis gaya magnet ini, menyebabkan induktor itu masih bisa mengalirkan arus listrik meskipun sudah tidak ada suplainya, meskipun hanya sebentar. Ini itu dah yang dinamakan dengan induktor berfungsi sebagai penyimpan tegangan. Nah, sekarang kapasitor itu fungsinya adalah menyimpan arus. Nah, wujudnya adalah cas, dengan cas namanya. Nah, ini seperti kita kalau ngecas baterai HP kita. Nah, itu artinya kita menyimpan arus ke dalam baterai. Baterai kan bisa dikatakan juga sebagai kapasitor. Kalau tadi tegangan disimpan dalam bentuk magnetic flux, garis-garis gaya magnet. Kalau kapasitor itu menyimpan arus berupa charge. Nah, kalau kapasitor ini ya, saya ulangi lagi. Ketika ini di on kan, kita arus supply dari baterai, maka kapasitor ini akan mengisi arus, atau kita sedang mengecas kapasitor. Nah, logikanya kalau kita ngecas kapasitor itu seperti kita kalau mengisi tangki air, kita isi. Nah, itu berarti kita mengecas atau mengisi tangki dengan arus, dalam hal ini arus air. Nah, sedangkan yang terakhir ya, resistor itu mengkonsumsi energi listrik. Nah, jumlah power yang dikonsumsi oleh resistor itu bisa kita rumuskan ini ya, power sama dengan V kalikan I. Contohnya ini, kalau kita ada baterai, kita pasang resistor, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, power yang dikonsumsi oleh resistor ini berarti V kalikan I. I arus yang nanti dipengaruhi oleh besar nilai hambatannya dikalikan dengan tegangan inputnya. Nah, saya kira cukup untuk yang elektrik. Oh ya, karena kita tadi menggunakan ini ya, logika pipa, maka kita juga sudah bisa menyelesaikan yang untuk yang fluida. Nah, fluida. Untuk yang pipa itu kan menyimpan tekanan. Nah, ini bentuknya adalah, ini saya nggak tahu ini apa namanya. Bentuknya adalah ini ya, simbolnya. Nah, kemudian yang tangki, kita bisa bayangkan kalau tangki itu menyimpan flow, debit air itu berupa volume. Kita lihat di sini. Nah, kita menyimpan air di tangki ini kan bentuk volume, berapa liter. Kemudian yang ini, yang bagian yang resistor atau yang disipator itu adalah keran. Karena keran itu menyebabkan tekanan berubah, tekanan dari sumber ke yang setelah melewati katup itu bisa berubah. Nah, untuk yang fluida kayaknya cukup ya.
kita bisa lanjutkan ke yang sistem mekanik.